temakan sosialisasi keanggotaan Gapeknas dan proses perpanjangan sertifikasi bagi badan usaha yang dikhususkan bagi peserta Musda Gapeknas Jambi ini dan juga diikuti oleh kawan-kawan dari pengurus daerah lainnya se-Indonesia. Berapa daerah Sasa yang sudah tergabung? Oke, nanti masih dihitung. 33. Kiranya bertambah lagi dan seterusnya. Gapeknas sebagai asosiasi kontraktor yang terakreditasi oleh LPJK, Kementerian PUPR, sekarang Kementerian PU, mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 14 Tahun 2021, PP Nomor 05, Perpres, Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021, dan SK Dirjen Binkon 144 Nomor 2022. Dalam pembinaan anggota Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tergabung di Gapeknas, khususnya Gapeknas wajib membina dan bertanggung jawab untuk membuat keanggotaan menjadi lebih baik dalam hal kerja dan menjadi lebih profesional. Di dalam aturan terakhir yang berlakukan di Desember ini, mulai Januari 2025, tentang bagaimana penataan simpan atau tenaga kerja konstruksi kita di masing-masing perusahaan, juga kita berkewajiban untuk membuat sistem manajemen anti penyuapan, juga verifikasi validasi alat kerja. Supaya itulah bentuk profesional yang diharapkan pemerintah kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi supaya dapat mewujudkan hal tersebut. Sebagaimana aturan sebelumnya, bisa melakukan surat pernyataan, Pak tulis ya. Bagi kecil 3 tahun buat suap, menengah 2 tahun, 1 tahun bagi besar. Juga soal tenaga kerja, juga alat, masing-masing per bidang kualifikasi untuk kecil, menengah, dan besar. Pengembangan usaha berkelanjutan yang dijalankan oleh Gapeknas bisa melakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, FGD, maupun dan lain-lain. Dan penataan organisasi bagi Gapeknas di provinsi-provinsi kabupaten kota sebagai asosiasi terakreditasi yang mempunyai bercabang. Juga Gapeknas terus bergiat membangun relasi organisasi pemerintah, swasta, pemberi kerja, pabrikan material kerja dan peralatan kerja, juga dengan KPK. Waktu itu kita pernah membahas soal pancek KPK, BJKW, tentang bagaimana untuk kegiatan tenaga kerja konstruksi kita mempunyai sertifikat. Juga tadi arahan dari Bina Konstruksi Jambi sini supaya tukang-tukang atau operator kurang dekat, sorry. Tes. Sudah? Dan juga konsultan profesi dan sebagainya. Nah, kali ini kita membahas tentang bagaimana keanggotaan Gapeknas, sosialisasinya, dan juga proses perpanjangan sertifikasi bagi badan usaha. Sebagaimana keanggotaan dan aturan di Gapeknas, semua badan usaha jasa konstruksi mempunyai kartu tanda anggota. Itulah menjadikan resmi badan usaha tersebut menjadi bagian dari yang wajib dilayani oleh Gapeknas. Dan Gapeknas mempunyai Pancasatya Jayatama Nusantara. Dan bersama saya ketua pelaksananya, PT yang untuk LSBU Gapeknas punya. Dan kiranya nanti juga kami juga memaparkan bahwa keanggotaan di Gapeknas itu harus mempunyai NIB, NPWP, KTP, dan foto. Yang sederhana kita perlukan untuk membuat KTA. Setelah KTA ada, PSS ada lengkap, kita proses SBU dan kepada LPJK cetak, download, dan untuk bisa dipakai selanjutnya. Juga sekarang kita juga lagi rencanakan untuk membuat PUB tentang pembuatan
e-katalog, mulai dari akun, pembuatan akunnya nanti. Karena LKPP yang kemarin Gapeknas buatkan dengan LKPP, mereka masih meng-create untuk versi 6, e-katalog jasa konstruksi. Karena masih banyak yang perlu ditambah-tambahkan, itulah kita perlu terus bergiat. Nah, itulah demikian dari soal pengantar dari saya untuk bagaimana keanggotaan di Gapeknas, bahwa anggota Gapeknas kami usahakan terus untuk memberikan yang terbaik dalam peningkatan kualitas kerja dan usaha menjadi profesional, dan kita mengikuti regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Demikian dari kami, dilanjutkan oleh Bapak Tulus sebagai Ketua Pelaksana di PSATEM soal hal sertifikasi badan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kedatangannya Bapak Ibu sekalian di acara sosialisasi untuk keanggotaan Gapeknas dan perpanjangan badan usaha. Sebelumnya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan sebelum saya paparkan untuk perpanjangan badan usaha, kami menghimbau untuk DPD Gapeknas Jambi dalam waktu dekat ini untuk keanggotaannya diperbanyak ya Pak, untuk daerah Jambi, karena untuk reakreditasi. Jadi untuk reakreditasi ini kan kita butuh satu provinsi minimal 110. Nah, dan saat ini di data kami, di data Gapeknas, di Jambi baru terdata 41 badan usaha. Jadi masih kurang sekitar 70. Jadi mohon kepada jajaran pengurus DPD Jambi, DPD seluruh Jambi, untuk mendaftarkan anggotanya di Gapeknas dan di registrasi SBU-nya ke PSAT. Jadi bukan hanya KTA-nya saja, tapi harus ada SBU-nya ya Pak. Jadi sekarang ini kan waktunya sudah tanggal 25, 4. Dan kalkulasi data itu terakhir kita cut off itu tanggal 15 Juni. Jadi hanya ada waktu sekitar 15 hari, 20 hari. Jadi mohon nanti kerjasamanya untuk mendaftarkan badan usahanya di Gapeknas. Kita di Gapeknas ini sudah ada KTA yang online. Jadi nanti untuk prosesnya kita bantu cepat. Jadi nggak bertele-tele. Jadi perlu NIB, NPWP badan usaha, pas foto PJBU, dan KTP PJBU. Dari situ nanti kita bantuan dari admin Gapeknas Jambi untuk upload di sistem KTA kita. Nanti dari Pak Hans tolong dibantu untuk admin di Jambinya Pak Hansa, biar cepat. Oke. Dari KTA nanti setelah ini bisa dilanjutkan. Terus lanjut sekarang pembahasan untuk perpanjangan sertifikasi badan usaha. Di perpanjangan badan usaha, sertifikasi badan usaha, di Pesat itu sebenarnya di Pancasatya ini waktu perpanjangan masih bulan Februari 2026.
Tapi untuk proses perpanjangan itu nggak harus SBU dari Gapeknas saja. Ya, dari LSBU lain bisa diajukan perpanjangan ke LSBU kita, Pak. Jadi nanti yang SBU yang sudah mau habis bisa diperpanjang di LSBU Pancasatya. Dan sebelum diperpanjang, KTA-nya bisa dirubah ke keanggotaan Gapeknas. Jadi yang kemungkinan kita kan LSBU mulainya belakangan, yang sudah terdaftar di asosiasi sebelumnya, LSBU lain, nanti bisa diajukan perpanjangan, Pak, di LSBU Gapeknas. Nah, di sini kan Jambi ada 7 kabupaten kota. 8 ya? 8 kabupaten kota. Kalau satu kabupaten kota 10, nah itu udah mencukupi, Pak. Dan kita nggak mengharap yang menengah besar, kecil nggak apa-apa. Satu subbidang, ya satu subbidang aja nggak apa-apa. Itu udah menambah kuota keanggotaan di Gapeknas. Di perpanjangan ini ada regulasinya itu sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021, pasal 100 dan pasal 102. Pasal 100 ayat 4 dan 5. Ayat 4, SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dilakukan perubahan. Seperti yang tadi saya jelaskan. SBU konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlaku. Jadi sebelum masa berlaku harus diajukan perpanjang. Untuk pasal 102 ayat 1, pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 100 dan 101 dilakukan melalui lembaga OSS. 3. Sertifikasi badan usaha dimaksud 1 meliputi jenis layanan A, permohonan baru, B, perpanjang, atau C, perubahan. Jadi semua bisa diajukan hemat OSS. Regulasi perpanjangan SBU klausul 61 sertifikasi atau sertifikasi ulang. Sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikasi, BUJK akan memperpanjang masa berlaku SBU harus mengajukan permohonan resertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui SS. Permohonan ini diajukan dengan menggugah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa berlaku SBU. Jadi sebelum masa berlaku SBU, mohon 1 bulan sebelumnya harus diajukan permohonan resertifikasi. BUJK tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku sehingga berakhir masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS. Jadi SBU yang sudah masa berlakunya udah mau habis dan pas masa berlaku habis tidak memperpanjang, itu nanti akan dikenakan sanksi administrasi. Ini tertuang di SK Dirjen nomor 44. Terus untuk sanksi. Badan usaha yang punya SBU sudah habis masa berlaku dan nggak memperpanjang akan dikenakan sanksi administrasi sesuai PP nomor 5 tahun 2021 pasal 415. Setiap pelaku usaha dapat dikenai sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap kewajiban
A. Melaporkan setiap penggantian tenaga kerja konstruksi. B. Memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi. Jadi untuk badan usaha yang sudah mau ajuin sertifikasi, itu harus mempunyai alat yang diupload ke sistem PUPR yang SIMPK. B. Memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk subklasifikasi. C. Memiliki dan memperpanjang SBU konstruksi bagi PUJKA. BUJK. D. Memiliki dan memperpanjang SK konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi. Jadi dia nggak bisa perpanjang kalau SKK-nya sudah habis juga. Terus menyampaikan laporan kegiatan usaha tahun melalui aplikasi usaha konstruksi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. F. Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang persorangan. G. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi kantor perwakilan BUJKA dan BUJK penanaman modal asing. Nomor 2, sanksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis, B. Pengenaan denda administratif, C. Penghentian sementara kegiatan berusaha, D. Daftar hitam, dan E. Pencabutan perizinan berusaha. Jadi udah jelas ya sanksi-sanksinya Pak ya. Terus untuk pasal 420, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pengenaan denda administrasi bagi BUJKA yang terlambat melakukan perpanjangan SBU konstruksi. Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 15 hari kerja, pengenaan sanksi bahkan dimaksud pasal 3 dikenakan pencabutan SBU. Jadi dari sanksi itu naik ke pencabutan. Terus untuk pasal 428, pelaku usaha yang mendapat sanksi administrasi berupa pencabutan SBU konstruksi masuk dalam daftar hitam perusahaan termasuk PJBU dan PJTBU. Terus nomor 2, pelaku usaha mendapatkan sanksi administrasi berupa pencabutan SBU konstruksi sebagai maksud pada ayat 1 dapat melakukan permohonan berizin berusaha bagi paling cepat 3 tahun setelah perizinan benar dinyatakan dicabut. Jadi setelah dicabut, badan usaha selama 3 tahun vakum. Ini menurut PP nomor 5. Untuk proses pengajuan permohonan perpanjangan SBU yang dilakukan melalui OSS. Jadi nanti untuk proses permohonan itu ada di menu OSS. Nah, ini alurnya sesuai PP nomor 5 tahun 2021. Dari permohonan baru, pemohon masuk ke login OSS, pemohon itu badan usaha. Nah, di OSS nanti ada menu untuk perpanjangan. Di OSS itu ada 3 menu, baru, perpanjangan, dan perubahan. Nah, nanti diajukan menu perpanjangan, nah masuk ke portal perizinan PUPR. Nanti di portal perizinan PUPR Bapak dan Ibu bisa merubah data-data jadi dimuktakhirin ya. Jadi mungkin kan udah 3 tahun ada perubahan alamat, terus perubahan PJT, PJBU, dan lain-lain. Nah, terkait itu ada juga masalah perubahan NIB. Nah, ini kalau perubahan NIB sebelumnya Bapak dan Ibu
sebelum masuk di menu OSS ini harus proses update OSS dulu. Jadi sebelum kita ajukan baik itu baru, baik perubahan, baik perpanjang, kita update dulu menu OSS-nya untuk memutakhirkan data. Jadi NPW nanti bisa berubah. Sebab kalau kita langsung ajuin data OSS kita nggak update, nanti setelah jadi SBU, NPWP masih NPWP yang lama, belum yang baru. Gitu. Nanti setelah masuk ke proses portal nanti masuk ke LSBU. Ini LSBU Pancasatya. Jadi Bapak Ibu diingat ya untuk LSBU kita namanya LSBU-nya PT Pancasatya Jaya Tama Nusantara. Dalam kurun Gapeknas. Jadi pakai B, Gapeknas, jangan salah. Terus udah masuk proses sertifikasi, nanti di LSBU kita ada aplikasi di LSBU untuk proses sertifikasinya. Dari LSBU nanti pencatatan ke SIKI, SI, JTK, dan masuk ke cetak SBU. SBU bisa diunduh juga ke OSS. Dari proses ini ada catatan ID izin harus aktif atau tersedia di OSS dan status terakhir 50. Jadi ada statusnya terakhir itu 50, jadi 50 itu bisa diajukan perpanjangan. Terus NKU yang dipilih adalah yang sudah terbit SBU sehingga ID izin perpanjang sama dengan ID izin sebelumnya. Jadi jangan salah di dalam menu OSS itu ada banyak KBLI dan di KBLI itu ada beberapa ID izin sesuai, kadang ada yang kita create, ada lebih dari satu. Nah, pilih ID izin yang sesuai dengan SBU yang sudah keluar, jadi jangan salah. Karena kan nanti kalau kita pilih ID izin yang lain, nah prosesnya bukan perpanjang, jadi baru. Terus dalam hal status masih dalam hal status masih perubahan, jadi kadang badan usaha itu ada yang mengajukan perubahan. Perubahan itu baik perubahan asesmen atau perubahan non asesmen itu harus diselesaikan dulu. Karena kalau belum selesai di menu perpanjangan nggak akan muncul. Untuk penilaian persyaratan perpanjangan SBU, ketentuan sesuai PP nomor 5 tahun 2021 pasal 85, Permen PUPR nomor 6 tahun 2021, ST Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021, huruf G angka 2D. Dari situ ada relaksasi ke Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Jadi dari Permen nomor 5 ada relaksasi untuk prosesnya itu di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022, pasal 4 ayat 3C dan 3D. Untuk penjualan tahunan, jadi dalam proses sertifikasi perpanjangan atau baru itu ada proses asesmennya, ya. Ada proses data yang harus di asesmen. Data-data itu mencakup penjualan tahunan, kemampuan keuangan atau ketersediaan TKK. Terus ada juga peralatan, pemenahan SMM, penerapan SMM. Dalam relaksasi sebelumnya kan penjualan tahunan itu dilakukan di penjualan tahunan dihitung itu 3 tahun. Nah, dalam relaksasi ini penjualan tahunan dihitungnya 9 tahun. Untuk kemampuan keuangan, teman-teman dalam hal perusahaan yang subklasifikasinya umum itu ditentukan nilai ekuitas
atau modal di store kalau kecil ya. Terus kalau spesialis ditentukan dari nilai aset, total aset di neraca. Terus untuk kesediaan TKK juga di sistem udah dikunci juga kalau untuk TKK, jadi nggak bisa salah-salah juga. Terus SKK itu yang dulunya satu sub satu, nah sekarang bisa satu sub, bisa 5 sub yang PJ sesuai untuk sub yang diambil. Untuk peralatan udah ditentukan juga di satu sub untuk kecil, spesialis 2, menengah besar 2, sesuai di Permen PUPR yang tentang alat. Nah, untuk SMAP penerapan SMAP bukan SMM ya. Penerapan SMAP itu sekarang ada 3, jadi nggak harus perusahaan itu buat ISO ya, nggak harus bikin ISO yang akreditasikan atau IAF. Nah, perusahaan juga bisa ikut untuk dipancek APK dan dokumen SMAP. Jadi yang kecil-kecil ya kita nggak harus pakai dokumen ISO SMAP. Pakai dokumen bisa. Kalau misalkan pancek KPK kesusahan, bawa dokumen SMAP aja Pak. Nah, untuk yang KTA asosiasi juga, jadi kalau mau perpanjang dan KTA asosiasi harus sudah yang aktif, bukan KTA asosiasi yang mati. Ini relaksasi yang tadi sesuai yang bagian di atas. Ya, kalau untuk penjualan tahunan, yang kecil itu non penjualan tahunan boleh. Yang menengah itu lebih besar dari 25 M, 2,5 M. Yang B untuk Badan Usaha Nasional 50 M. Untuk BUJKA nilai atas 100 M. Permen BU yang nomor 8 tentang dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi atau perpanjangan peningkatan terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan dari subklasifikasi yang sama. Jadi nggak harus satu kontrak, di beberapa kontrak juga bisa. Tapi jangan lupa kontrak itu ada kontrak, ada BSAT dan ada RAB-nya. Untuk penilaian terhadap penjualan tahunan sebagaimana ayat 1 dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 kali masa perpanjangan. Tadi sudah saya jelaskan juga untuk penjualan tahunan atau pengalaman badan usaha yaitu 3 kali masa berlaku SBU, jadi kurang lebih 9 tahun lah. Penjualan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat digunakan untuk lebih dari sub klasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan mayor item pada penjualan tahunan tersebut. Jadi maksudnya ini kontrak atau penjualan tahunan itu bisa dipakai untuk beberapa sub. Jadi misalkan dulu itu kan BS itu kan jadi satu sub tuh. SDA gitu-gitu. Nah, sekarang itu satu kontrak bisa dipakai untuk berapa sub, jadi dipecah di RAB. Untuk permen nomor 6 untuk badan usaha konstruksi atau konsultan, perpanjangan konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada kualifikasi tersebut sebanyak 1 tingkat. Jadi kalau badan usaha mau ngajuin untuk perpanjangan, ternyata
pengalaman yang diajukan sudah nggak memenuhi, nah dia bisa turun kualifikasi dari MU, turun ke kecil. Untuk BUJKA Pak dan PMA, perpanjangan SBU konstruksi harus merupakan pengalaman kerja yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi untuk BUJKA dan PMA ini sebelumnya kan untuk badan usaha mengajukan SBU itu bisa memakai pengalaman pekerjaan yang perusahaan yang di negara asal. Nah, untuk perpanjangan ini nggak boleh, harus pakai pengalaman yang di Indonesia. Untuk relaksasi kemampuan keuangan, kecil paling sedikit 300 juta, menengah sedikit 2 M, B paling sedikit 25 M. Untuk asing 35 M. Dan untuk spesialis asing 10 M, BUJKN 5 M. Di relaksasi ini ada di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 ini ada pemenuhan persyaratan terhadap kemampuan keuangan sebagai dimaksud pasal 8 ayat 2B dipenuhi berdasarkan kualifikasi usaha. Jadi kemampuan keuangan itu dihitung per sub ya, bukan klasifikasi, bukan kualifikasi. Jadi ini permen PUPR nih, saya ralat nih yang nomor 8 ini sebelumnya itu kemampuan keuangan itu dihitung per kualifikasi. Jadi kalau misalkan kualifikasi M, misalkan dia kemampuan keuangannya 2,5, ya dia bisa ngambil berapa sub, lebih dari 1 gitu. Tapi kalau untuk sekarang itu dihitungnya per klasifikasi. Jadi kalau misalkan dia kemampuan keuangannya 2,5 M, ambil M, ya dapatnya cuma 1 sub. Kalau dia mau 2 sub, ya dikali 2, jadi 5 M. Gitu. Relaksasi keterdiksaan TKK. Untuk kecil 1 orang dapat merangkap sebagai PJTBU. Jadi kalau tenaga ahli di proses SBU kecil, dia sebagai PJBU, direktur itu sebagai PJBU, bisa juga dia buat SKK untuk PJT, untuk kecil aja. Itu untuk direktur ya, jadi nggak boleh selain direktur. Terus untuk menengah 1 orang sebagai PJTBU, minimal muda, 1 orang sebagai PJSKBU minimal jenjang 6. Untuk B, 1 orang SKK minimal jenjang 8. Untuk Madya, PJT, untuk PJSK jenjang 7 untuk muda. Kalau untuk BUJKA jenjang 9 semua. Untuk PJT hanya 1. Kalau untuk PJSK bisa berangkap sesuai bidang. Nah, kalau spesialis PJT jenjang 8 minimal ya Pak. PJT jenjang 8, PJSK jenjang 7. Untuk relaksasi Permen PU nomor 8, TKK yang menjabat sebagai PJSKBU sebagaimana maksud ayat 1 huruf C dapat merangkap paling banyak 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi. Tadi sudah saya jelaskan juga.
Terus dalam hal persyaratan PJ SKBU untuk BUJK kualifikasi kecil belum dapat terpenuhi, PJKBU dapat dijabat oleh lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman sedikit 4 tahun atau sekolah menengah kejuruan paling sedikit 3 tahun. Untuk PJSK itu bisa jenjang 4. Terus untuk persyaratan jenjang PJSKBU dimaksud pada ayat 7 hanya berlaku 1 kali permohonan SBU. Jadi kalau untuk jenjang 4 itu nggak boleh dipakai lagi, sekali aja. Jadi kalau perusahaan udah pakai PJSKBU jenjang 4, nanti ada perubahan, dia harus pakai PJSKBU jenjang 5. Jenjang 4-nya udah nggak pakai lagi. Untuk sekali aja. Nah, untuk alat, kalau kecil tadi udah saya jelasin juga. Dan di Permen PUPR itu dia untuk alat itu bisa berupa sendiri, sewa. Terus untuk SMAP tadi juga saya sudah jelaskan. Jadi kalau SMAP itu ada sebelumnya proses SBU untuk baru itu bisa menggunakan surat pernyataan ya. Jadi kalau kecil itu pernyataan 3 tahun. Jadi udah setelah 3 tahun dia harus memenuhi untuk pernyataan itu diganti. Kalau menengah itu 2 tahun, kalau besar setahun. Nah, untuk penerapan SMAP dapat dibuktikan dengan sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi akreditasi. Dokumen SMAP atau surat pernyataan komitmen menurut kelengkapan persyaratan dokumen pernyataan sistem manajemen itu penyiapan paling lambat 1 tahun untuk BUJK kualifikasi besar, paling lambat 2 tahun untuk BUJK menengah dan spesialis, paling lambat 3 tahun untuk kualifikasi kecil. Bukti lembar konfirmasi pengisian sistem informasi penyelenggaraan korupsi, Pancek Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berdasarkan surat Dirjen nomor BK 10322. Jadi di pemenuhan SMAP itu yang tadi sudah saya jelaskan itu ada namanya Pancek KPK. Pancek KPK itu bisa nanti Bapak Ibu juga bisa ngisi di websitenya KPK. Jadi gratis. Kalau yang mudah ya dokumen SMAP. Tapi ya tergantung badan usaha masing-masing. Cukup, terima kasih untuk pemaparan perpanjangan sertifikasi badan usaha hari ini. Silakan kembali ke Pak Bobi. Ya, kita sudah dengarkan dari paparan dari tadi kita sudah dengarkan paparan dari Pak Tulus mengenai situasi dalam pemrosesan sertifikat badan usaha di saat ini, terdiri dari soal penjualan perusahaan terkait dengan paket-paket kerjaan yang dikerjakan bisa jadikan pengalaman untuk 9 tahun Pak Tulis tadi ya. 9 tahun. Baru kemudian permodalan, peralatan, juga SMAP. SMAP ada bisa dokumen, ada juga bisa ISO, ya juga Pancek dari KPK. Kita Gapeknas setelah berkomunikasi dengan tiga hal tersebut, bisa bagi kita nanti mengurusnya dikomunikasikan selanjutnya. Penjualan tahunan, permodalan, peralatan, juga TKK kita Pak Plus ya. Kita juga tambah lagi tadi soal SMAP, sosialisasi
untuk alat bisa verifikasi dan juga simpan untuk tenaga kerja, SIMPK untuk alat-alat kerja. Karena sekarang semua harus terdata di Kementerian PU supaya tidak lagi ada yang punya alat siapa, yang laporkan siapa. Demikian juga. Nah, untuk pertama, apakah kita berikan ruang untuk dialog dengan dari peserta di online, Zoom, atau di offline? Sosialisasi, maksudnya ada yang perlu diperdalam, ada yang masih membingungkan, bisa ditanyakan. Ya, Sasa ya. Ya, di lokasi apakah ada yang bertanya, Bapak? Dari kita dulu nih di Kami offline. persilakan di lokasi terlebih dahulu. Ya. Ada yang mau kita tanyakan tadi soal proses SBU, keanggotaan. Kita punya KTA, cukup dengan NIB, NPWP, KTP, dan foto direktur. Jadi simpel, ada nanti aplikasi kirim datanya aja secara PDF, nanti kita proses, sehari bisa jadi itu Pak tulis ya. Hanya sampai sehari, 2 jam, ya kan? Supaya kita bisa mendata selanjutnya untuk memproses sertifikat badan usaha. Ada kira-kira yang mau tanyakan untuk SBU kita ini? Supaya bisa lebih kuat, supaya Gapeknas juga terdukung dalam rekrutmen kita. Ada? Oke, kalau belum ada, dari online, dari Zoom, Bu Sasa? Halo, selamat siang Pak Bobi. Izin, Siap, boleh bertanya Pak Bobi? Pak Agus nih ya? Iya, Oh, Sumatera Utara. iya. Siap. Bu Sasa? Halo. Ini Mic-nya Pak Agus. Mic-nya masih ke mute. halo, kedengaran? Ya, silakan. Oke. Mau bertanya nih Pak, atau mau tanya nanti siapa Pak? Ini pertanyaan begini Pak, pengalaman yang kami alami. Pernah kami memohonkan untuk KBLI nomor berapa saya lupa, tapi ada sub bidang yang lingkupnya berbeda. Satu sub bidang KBLI nomor berapa aku lupa, tapi lingkupnya berbeda. Satu lingkupnya kontraktornya, satu lingkupnya perencanaan gitu, ya kan? Nah, waktu kami milih di situ di OSS itu milihnya nggak salah, adalah tentang kontraktor pengerjaan, ya kan? Nah, itu udahlah jadi di di aplikasi yang kita PUPR itu ya. Nah, diverifikasi jadilah itu apanya. Habis itu kita kan mau untuk untuk bisa terverifikasi atau SPU itu kita lapor ke OSS itu kan hasil yang dikeluar dari SK SPU kita udah terbit itu. Ternyata di OSS itu katanya nggak bisa masuk, alasannya lingkup kita salah. Nah, pertanyaan begini Pak, dari OSS kalau kita salah milih, macam mana di PUPR itu bisa diverifikasi dengan lingkup yang kita masuk? Sedangkan anggota atau tenaga ahli kita yang sudah kita siapin untuk yang pekerjaan itu, bukan konsultan tadi itu. Udah selesai di situ, keluarlah SBU, kita kan mau verifikasi di OSS punya aplikasi. Nggak terbaca, dianggap kita punya lingkup salah. Dia bilang, kamu yang salah isi. Ya, nggak mungkin kita bisa salah isi. Kalau salah isi, di PUPR pasti nggak bisa kita masuk. Karena lingkupnya udah berbeda, pasti kita langsung ganti sesuai lingkup kita. Nah, jadi ada suatu sistem kadang-kadang tidak berjalan semestinya. Kita mau komplain, mau diskusi, dia di OSS langsung seklek aja, kamu salah pilih gitu. Maksudnya ke depan tuh macam mana? Lagi pula yang kita punya SBW kita cerita udah mau mati. Ya, ini nggak gitu efeknya, cuman ke depan kita mau kemana ngomongnya. Itulah saya kira Pak, kalau bisa saya bisa kasih masukan atau apa. Ya kan? Sistem yang salah nih. Nah, di sisi OSS rasanya dia sudah ngotot bahwa dia udah betul aja gitu. Dikasih tahu nggak? Oh ya kita. Nah, kemana bisa kita perjuangkan itu membantu anggota kita yang kayak gini ada masalah itu. Iya Pak, makasih Pak untuk waktu dan kesempatannya.
Ya, langsung jawab aja ya, saya tulis. Ya, baik. Baik, terima kasih tadi Bapak Agus ya dari Sumatera Utara. Medan ya Pak. Ya, betul Pak. Ya memang itu terkait di OSS itu sebelumnya memang banyak masalah ya Pak, dari awal jalan itu banyak trouble, dan semakin ke sini memang sudah semakin beresin dan udah minimal kesalahan. Jadi mungkin ini kalau boleh tahu Bapak, ini salahnya baru atau permasalahan kapan ini? Ya, sebenarnya Pak, kalau itu sebenarnya ini sudah berapa bulan, memang itu kita udah ajukan perpanjang lagi yang baru. Baik. Cuman Jadi, maksud saya ke depan kita baik. kalau mau komplain kayak gitu ya kan, jangan kita Ya. hadapi mesin gitu Pak. Padahal kan itu ke aplikasi doang. Ya, jadi mungkin nanti kan kita juga Pak, kita kan ini kan satu keluarga ya Gapeknas Pak. Jadi Iya, kalau betul. ada kendala nanti bisa langsung ke admin kita, kan kita ada LSBU-nya, terus Gapeknas Pusat juga bisa, ke saya sendiri juga bisa Pak. Jadi nanti saya bantu untuk komunikasi ke IT yang di OSS. Iya. Jadi kalau kita komunikasi IT OSS itu nggak langsung ke orang IT OSS-nya aja. Jadi kita komunikasi ke IT LPJK dulu. Nah ini terkait Bapak salah lingkup ini, memang kalau perusahaan konsultan itu kode KBLI itu masuknya ke subnya masing. Jadi satu kode KBLI kadang bisa ada dua, ada dua lingkup. ada 2, ada 3, itu jangan salah. Ya, betul. Nah, itu mungkin kan nanti juga untuk yang kontraktor juga ada masuk ke terintegrasi, ada masuk ke kontraktor. Itu Betul. jadi yang pas krit KBLI itu memang untuk kemarin sebelumnya banyak kesalahan itu. Jadi tapi sekarang ini sepertinya udah pada tahu untuk krit Ya KBLI-nya. betul Pak. Itu ada perbaikan mungkin Pak Baik. ya. Cuman yang ini Pak, maksudnya gini Pak. Ini saya yakin kami nggak salah pilih. Kalau kami salah pilih lingkup itu, nggak mungkin tenaga ahli kita sesuai kan gitu kan. Karena BRPJ sudah kita siapin itu kan. Nah, tapi karena waktu dia pindah, terjadi pula kesalahan itu, kita mau komplain Pak. Nggak bisa Pak. Maksudnya ke depan, kalau memang itu ya, kita bisa suarakan untuk meluruskan itu aja Pak. Karena sekarang OSS Pak, nggak bisa kita berderek ngomong lagi Pak. Pakai jadwal lagi, karena masalah anggaran mungkin Pak udah dibatasi Pak ya. Ya, baik Pak. Baik, ngerti Pak. Itu aja sih Pak. Baik, Itu terima kasih untuk waktunya Pak. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Tadi udah dijelasin, nanti kalau ada kesulitan untuk proses penginputan baik di OSS, baik di portal atau di simpan, nah nanti bisa ke admin Gapeknas. Jadi kalau Jambi, Bapak Ibu bisa ke admin Gapeknas Jambi atau ke admin Gapeknas di pusat. Jadi kita standby ya Pak untuk ini. Jadi misalkan dari Gapeknas Jambi nanti minta tolong, bisa langsung ke admin Gapeknas di pusat. Dan hal ini Pak Hans nanti. Oke, sudah jelas? Bagus, gimana? Udah deh. Selanjutnya kita komunikasi secara IT nanti untuk lebih lanjutnya kalau jika ada permasalahan. Ya, selanjutnya ada lagi kira-kira Bu Sasa? Ada melalui link chat Bapak, saya bacakan. Ya. Izin bertanya, untuk yang SBU-nya sudah habis dan terlambat memperpanjang, apakah juga akan langsung kena sanksi administrasi? Semisal ingin mengajukan perpanjangan. Itu yang pertama, yang kalau sudah habis bisakah dilakukan perpanjangan jika telat. Kemudian yang kedua, sanksi ketika mau melakukan pemenuhan dari badan usaha kecil misalnya, mereka kan ada kesulitan dalam melakukan pemenuhan, tapi ingin memperpanjang. Itu kan sudah pasti tidak bisa, namun ada yang
ada yang berpikiran bahwa dicabut saja. Apakah ketika dicabut secara pribadi seperti itu, kemudian dilakukan daftar baru, itu diperbolehkan atau bisa dilakukan seperti itu atau tidak bisa atau kena sanksi terlebih dahulu atau seperti apa? Rules-nya seperti apa gitu, Pak? Itu aja dua pertanyaannya. Kalau boleh tuh ada namanya. Yang pertama itu tadi Bu Yayu dari Jateng. Oh, oke. Oke, Pak Tulus itu. Baik. Ini. Baik, Bu Sasa, terima kasih. Ini kan pertanyaan terkait yang tadi pemaparan, udah dijelaskan juga di pemaparan tadi untuk sanksi arbitrasi itu, kalau dia nggak perpanjang, selama ini harusnya kan sesuai sanksi ada denda itu, denda biaya, tapi selama ini belum ada juga untuk penerapannya, belum realisasinya belum ada. Dan misalkan dia nggak perpanjang, otomatis ya ID badan usaha atau SBU-nya mati. Dari itu bisa ajuin seperti badan usaha baru dalam sekarang ini ya, untuk proses SBU sekarang ini. Jadi kalau badan usaha mau perpanjang tapi udah mati, ya mau dicabut ya nggak apa-apa, dicabut juga, nanti diajuin ya seperti badan usaha baru. Itu aja. Jadi belum ada sekarang ini terkait denda administrasi yang ada besarannya itu. Kemungkinan nanti diterapkan, kemungkinan kita nggak tahu. Nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang banyak yang misalkan dia di LSBU lain, dia mau pindah proses ke Pesat, ya kita dicabut. Bapak Ibu bisa ngajuin pencabutan ke LSBU sebelumnya. Jadi misalkan di LSBU Gapensi, ya Bapak harus email ke LSBU Gapensi. Dan nanti kalau kesulitan ya bisa dibantu di kita. Jadi kan selama ini yang ke saya kan banyak masukan dari teman-teman, kalau proses pencabutan itu susah gitu kan. Nah, nanti bisa kita, jadi tetap Ibu Bapak email ke LSBU yang badan usaha sebelumnya. Nah, nanti buktinya bisa dikirim ke kita. Nah, kita bisa bantu untuk mempercepat proses pencabutannya. Itu. Ini nyabut juga harus ini ya, untuk pencabutan itu tolong data-data dilengkapin. Jadi kan ada selfie PJBU pegang SBU, terus SBU yang mau dicabut, sama data-datanya, data terkait SBU, KTA segala. Ya, yang penting itu selfie-nya ada, sama surat tuh. Ada surat dari yang surat badan usaha untuk permohonan cabut. Nah, itu di selfie juga. Itu di email ke masing-masing LSBU mana, misalkan Aspeknas ya Pak, Aspeknas. Nanti bukti permohonannya bisa dibantu ke kita. Itu. Oke Pak. Nah, itu bagus juga tuh Pak Tulus. Ada juga kasus kalau dia punya, boleh kita tanya ya. Kalau ada kasus orang yang punya SKK, kemudian dia tidak lagi di badan usaha tersebut, dia mau keluar dari perusahaan itu, bagaimana caranya? Ini ada kasus lapangan. Terima kasih. Kalau SKK jadi kan itu kasusnya kasus untuk banyak ya, dari awal ini kasus penyalahgunaan dan sebagainya tuh, masalah SKK itu untuk pencabutannya dia harus punya akun simpan dulu ya.
Jadi sekarang ini nggak boleh proses minta pencabutan melalui email aja gitu, nggak bisa, harus melalui simpan. Dan disimpan itu kan harus disertakan selfie-selfie-nya itu kan, SKK, ijazah, tuh. biar biar meyakinkan itu di selfie aja semua satu-satu. Sama dibuatin surat juga harus di selfie. Itu nanti kalau misalkan dipakai di perusahaan mana yang terdaftar di LSBU mana, ya nanti kita bisa bantulah untuk menyampaikan ke LSBU-nya gitu. Itu biasanya, tapi sekarang ini kan banyak yang langsung ke LPJK. Jadi biar cepat, nah dia langsung ke LPJK. Di LPJK itu kan ada di web LPJK kan ada yang bisa ini langsung itu. Ini untuk pencabutannya. Itu ada juga di ini di chat ada apabila PJT sudah habis masa berlaku sementara SBU belum habis masa berlaku, apakah SBU-nya otomatis juga jadi tidak berlaku? Pak Bilman Bogor. Jadi kalau sekarang ini kan sistem itu kan ada otomatis yang pemenuhan persyaratan itu loh. Yang di website LPJK pemenuhan persyaratan itu kan ada SMAP, ada alat, ada tenaga ahli, tenaga terampil ya, SKK ya. Yang ditanyakan Pak Bilman kan SKK. Jadi di aplikasi yang baru LPJK itu kedetek langsung Pak, nanti Bapak daftar nama badan usaha, nanti ada tayang di website LPJK untuk pemenuhan TKK-nya karena udah habis. Di situ ada kategori untuk pemenuhannya, kalau udah 15 hari ya dibekuin SBU-nya. Kalau udah 15 hari lagi dicabut. Jadi sesuai pertanyaan Pak Bilman, kalau udah SKK udah habis ya, nanti tertayang Pak di ini pemenuhan. Dan di webnya LPJK nanti ada keterangannya merah dalam proses sanksi gitu. Nah ini yang sekarang ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, ini banyak masalah ya di daerah-daerah ini sekarang pada ngelihat tayang di web ya. Kalau dia tender gitu, kayak pokjanya itu dia ngecek di web. Badan usaha ini ada sanksi nggak? Ini kalau kena sanksi badan usaha gugur. Ini sekarang ini gitu. Jadi mohon nanti juga dari LSBU, dari kita mohon cross-check ulang untuk anggota-anggota kita, apakah ada tayang di web pemenuhan sanksi itu. Nah itu kita harus suratin ya ke anggota pesat yang tayang di pemenuhan sanksi. Ini ada historinya. Jadi kan untuk mencegah ke depannya ya. Jadi untuk Pak Bilman, kalau ada SBU, mungkin SBU bukan di kita, di mana, Bapak cek dulu di pemenuhan sanksinya, ada nggak badan usaha itu. Kadang juga nggak tahu juga di sistem itu. Ada yang tayang, ada yang nggak tayang gitu. Jadi Bapak cek aja di link yang di website LPJK yang untuk pemenuhan sanksi. Itu tolong kalau udah masuk di daftar itu, cepat-cepat di proses untuk pemenuhannya ya. Baik dia karena SKK atau SMAP, dia harus cepat-cepat karena kalau nanti dia dipakai lelang langsung gugur itu kalau dilihat di situ dalam proses sanksi itu Pak. Jadi itu per KBLI itu tolong. Ini sesuai pertanyaan Pak Bilman tadi udah saya jawab Pak Bilman. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Bilman. Chatnya tadi sudah dijawab oleh Pak Tulus. Juga tadi pertanyaan untuk kasus juga sudah. Ini pelajaran buat kita, khususnya pengurus Jambi ini dan juga anggota, bahwa kita harus pakai sistem alert, mengingatkan bahwa kalau dokumen kita perlu database, 2 bulan ke depan ada yang mau perlu diperpanjang, diingatkan dulu ke badan usaha tersebut.
dan juga badan usaha mulai memakai mekanisme mengingatkan diri bahwa 2 bulan lagi harus diperpanjang ini. Harus ada mulai kita inklusif di dalam sistem IT ini. Kita harus akrab dengan sistem IT kalau kita mau lebih profesional ke depan. Tetapi saya yakin di sini, khususnya di Jambi dan kawan-kawan yang di Zoom, kita mau lebih baik. Jadi kita mulai merubah mindset kita ke modal pekerjaan kita, mulai mengingatkan sebelum sanksi diberlakukan gitu Pak Tulis ya. Sementara masih belum diberlakukan sanksi, sehingga kita masih ada toleransi. Seperti tadi Pak Agus pertanyakan, hal seperti itulah yang kita hindari dan kita ingin lebih baik lagi. Gimana kira-kira kita, Bu Sasa, ada lagi? Atau dari sini ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Supaya kita dalam langkah ke depan bisa bagus. Gimana Bu Sasa? Dari Zoom, Bapak Ibu silakan, kami persilakan jika masih ada yang bertanya. Cukup. Cukup? Ya. Soalnya paket-paket kan udah mulai keluar nih. Periksa dulu dokumen-dokumen perusahaan kita, SBU dan sebagainya, SKK. Ya, nanti paket udah keluar, tahu-tahu dokumen kita kurang ini, kurang itu. Siap. Ah, udah nangis darah. Ya. Siap, Pak Sekjen. Iya gitu dong kita. Wah, Gapeknas sukses mulai 2025 ini. Itu yang kita harus terapkan. Ya, Amin. sudah cukup. Dan untuk kawan-kawan yang di Zoom, terima kasih telah bergabung dalam kegiatan ini supaya kita tiap kali PUB ada penambahan kemampuan usaha dan terus berkelanjutan kita menuju lebih baik. Karena hidup tidak pernah berhenti belajar sebelum kita menyatakan menjadi konglomerat. Begitu. Ya. Untuk kita yang kawan-kawan pengurus dan anggota di Jambi ini juga terima kasih kita hadir bersama di offline ini dalam pengembangan usaha berkelanjutan mengenai sosialisasi keanggotaan Gapeknas dan proses perpanjangan sertifikasi bagi badan usaha. Karena itulah hakikat fungsi Gapeknas melayani dan membina anggota untuk bisa lebih baik lagi. Demikian PUB kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.